Cara peredaran pangan olahan yang baik. Badan Pengawas Obat dan Makanan. Cara peredaran pangan olahan yang baik di sarana retail modern merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagai aspek penilaian penerapan sistem manajemen keamanan pangan olahan yang disusun dan dikembangkan untuk menjamin keamanan dan mutu pangan olahan melalui pengawasan berbasis risiko secara mandiri di sepanjang rantai peredaran pangan. Pengawasan berbasis risiko secara mandiri yang dimaksud tersebut dilaksanakan dengan mengedepankan komitmen dari pelaku usaha dalam menerapkan semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan melakukan tinjauan ulang apabila dalam pelaksanaannya tidak memberikan hasil yang memuaskan. Cara peredaran pangan olahan yang baik adalah acuan yang digunakan dalam melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan atau penyaluran pangan olahan oleh sarana peredaran dan dalam rangka pengawasan keamanan pangan olahan di sarana peredaran termasuk sarana retail pangan modern. Sarana retail pangan modern adalah tempat penjualan pangan langsung kepada konsumen dengan secara eceran dengan sistem pelayanan mandiri dan label harga yang sudah ditetapkan, dapat berupa minimarket, supermarket, department store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. Aspek penilaian cara peredaran pangan olahan yang baik di sarana retail modern meliputi tanggung jawab manajemen. Pimpinan sarana retail seharusnya mempunyai komitmen dan wawasan tentang pengendalian keamanan pangan, termasuk cara peredaran pangan olahan yang baik, atau acuan standar keamanan pangan lainnya. Sebagai bentuk komitmen tersebut, pimpinan atau manajemen seharusnya memiliki kebijakan mutu yang mencantumkan tujuan perusahaan untuk penyimpanan, menjual, dan atau mendistribusikan produk yang memenuhi persyaratan legalitas, serta standar keamanan dan mutu pangan olahan. Sarana retail seharusnya memiliki struktur organisasi yang mendefinisikan tiap fungsi pekerjaan, tanggung jawab, dan hubungan kerja antar staf yang dapat berpengaruh pada legalitas, keamanan, mutu, dan gizi pangan olahan dan sebaiknya menunjuk tim atau petugas yang bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Sarana retail yang memiliki lebih dari satu cabang sebaiknya memiliki sistem pelaporan yang terintegrasi antar cabang dan kantor pusat terkait legalitas, keamanan, mutu, dan gizi produk pangan. Sarana sebaiknya mempunyai whistleblowing system yang tertuang secara tertulis dalam aturan. Whistleblowing system adalah sistem pelaporan yang terintegrasi langsung ke manajemen pimpinan terkait suatu perbuatan terindikasi pelanggaran terhadap legalitas keamanan dan mutu pangan olahan yang terjadi di sarana peredaran. Pimpinan seharusnya melakukan review terhadap aktivitas di sarana peredaran minimal 1 kali per tahun. Pelaksanaan review manajemen sebaiknya didokumentasikan dengan baik dan disosialisasikan kepada seluruh personil. Rencana keamanan pangan. Sarana retail seharusnya memiliki rencana keamanan pangan untuk menganalisis bahaya keamanan pangan serta mengendalikan bahaya tersebut sehingga tidak mencemari produk. Dalam rencana keamanan pangan, perusahaan sebaiknya membentuk tim atau penanggung jawab sebagai pengawas keamanan, mutu, dan gizi pangan olahan. Tim atau penanggung jawab seharusnya mengidentifikasi bahaya potensial yang mungkin mencemari produk pangan berupa bahaya kimia, fisik, biologi, alergen, dan sebagainya. Bahaya tersebut harus dicegah agar tidak mencemari pangan olahan. Terhadap bahaya yang telah diidentifikasi, kemudian perusahaan seharusnya melakukan pengendaliannya berdasarkan prinsip Hazard Analysis and Critical Control Point dengan menetapkan titik kontrol kritis atau tahap kritis pada kegiatan di sarana dan melakukan monitoring serta tindakan koreksi pada saat terjadi penyimpangan. Dokumen rencana keamanan pangan seharusnya direview apabila terdapat perubahan dan atau penambahan produk yang diedarkan, termasuk perbedaan proses penyimpanan, pengangkutan, atau apabila diperlukan alur proses yang baru. Sistem manajemen mutu. Pimpinan atau manajemen sarana sebaiknya memiliki manual mutu yang berisi ketentuan tertulis terkait seluruh proses atau aktivitas yang dilaksanakan di sarana dan diimplementasikan secara konsisten. Ketersediaan dokumen sistem manajemen mutu berupa manual mutu dapat berupa panduan operasional gudang atau retail,
prosedur pengendalian dokumen, sistem audit internal. Perusahaan sebaiknya memiliki prosedur persetujuan atau kontrak baik pemasok produk, sarana, dan pemasok jasa. Spesifikasi produk dan spesifikasi penyimpanan. Prosedur ketertelusuran dan penarikan produk. Prosedur penanganan insiden. Prosedur penanganan komplain. Pelaksanaan audit internal sebaiknya terjadwal, dilaksanakan oleh auditor yang kompeten dan tidak disarankan mengaudit bidangnya sendiri. Audit internal sebaiknya didokumentasikan dan dipelihara dengan baik berupa catatan pelaksanaan, hasil pelaksanaan audit internal, serta tindak lanjut dari hasil tersebut. Legalitas sarana dan produk. Sarana harus memiliki perizinan usaha sesuai dengan jenis usahanya, seperti nomor induk berusaha atau NIB, surat izin usaha perdagangan atau SIUP, atau surat keterangan lain yang diterbitkan oleh instansi pelayanan publik. Penanggung jawab penerimaan pangan harus memastikan bahwa pangan olahan dalam kemasan telah terdaftar, mencantumkan nomor pendaftaran dari pihak yang berwenang, MD, ML, atau PIRT, dan mempunyai label yang lengkap sesuai peraturan perundang-undangan. Semua produk pangan olahan yang disimpan atau dipajang harus memiliki nomor izin edar yang masih berlaku. Dikecualikan dari kewajiban izin edar antara lain, pangan siap saji, serta pangan olahan yang mempunyai masa simpan kurang dari 7 hari. Pangan yang dijual dan dikemas langsung di hadapan pembeli dalam jumlah kecil sesuai permintaan konsumen. Personel. Pemilik atau penanggung jawab seharusnya menyelenggarakan pelatihan yang berkesinambungan kepada personel minimal mencakup sanitasi, hygiene, penanganan produk, serta penanganan peralatan. Pemilik atau penanggung jawab perlu mengendalikan hygiene personel karena dapat mengakibatkan pencemaran atau kontaminasi produk. Dalam menangani hygiene personel, penanggung jawab sarana melakukan penyusunan kebijakan hygiene personel, termasuk penanganan luka, serta pembatasan penggunaan perhiasan dan barang pribadi. Penyusunan prosedur pelaporan kondisi kesehatan. Penyusunan aturan penggunaan pakaian kerja, dan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan hygiene personel. Setiap personel yang terlibat dalam kegiatan di sarana retail sebaiknya menjaga kebersihan pribadinya untuk mencegah pencemaran produk dan sarana terhadap bahan-bahan asing dari luar sarana maupun bagian tubuh personel. Setiap pegawai atau personel seharusnya mencuci tangan sebelum melakukan aktivitas, setelah menggunakan toilet, batuk, bersin, atau kegiatan lainnya yang berpotensi terjadinya pencemaran. Pencucian dilakukan dengan menggunakan sabun dan dibilas dengan air mengalir. Penggunaan pakaian kerja khusus yang kondisinya baik dan terawat. Pakaian kerja antara lain masker, sepatu, sarung tangan, penutup kepala atau hairnet, dan lain-lain. Selama bekerja, setiap pegawai tidak diperkenankan untuk makan, minum, mengunyah permen karet, atau merokok, bersin, batuk, meludah, atau membuang dahak di sembarangan tempat. Karyawan hanya dapat makan, minum, atau merokok pada tempat dan waktu yang telah disediakan. Standar fasilitas, peralatan, dan bangunan. Lingkungan sekitar bangunan sebaiknya dalam kondisi bersih, rapih, aman, dirawat, dan dapat mengurangi resiko kontaminasi terhadap produk, termasuk keberadaan hama. Bangunan dan ruangan dibuat memenuhi persyaratan teknik, hygiene, dan sanitasi sesuai dengan jenis pangan olahan serta urutan pangan olahan yang diterima, sehingga mudah dibersihkan, mudah dilakukan tindakan sanitasi, mudah dipelihara, dan tidak terjadi pencemaran silang antar produk ataupun pencemaran dari bangunan. Dinding, lantai, langit-langit, pintu, dan jendela terbuat dari bahan yang sesuai, bersih, mudah dibersihkan, dan dalam kondisi baik. Jendela dan ventilasi cukup untuk menjaga sirkulasi udara, bau, kelembaban, dan debu tetap dalam batas yang dapat diterima. Tempat penyimpanan dan unit pemajangan atau display mudah dibersihkan, berfungsi baik, dan dapat melindungi keutuhan dan shelf life produk. Tempat penyimpanan atau pemajangan, display, berpendingin memiliki indikator, pengukur suhu, dimonitor, dan rekaman tersedia. Peralatan untuk menangani produk pangan, termasuk tempat penyimpanan air dan es, dibuat dari material yang sesuai untuk pangan, mudah dibersihkan, dan tidak menyebabkan kontaminasi.
Penerangan tersedia di seluruh area kerja, sesuai dan cukup untuk melakukan pekerjaan, pemeriksaan produk, dan pembersihan. Ventilasi atau saluran udara didesain sebaik mungkin untuk menjaga sirkulasi udara, bau, kelembaban, dan debu tetap dalam batas yang dapat diterima. Sarana seharusnya memiliki area dan fasilitas yang memadai, meliputi area penerimaan, penyimpanan, pemajangan, fasilitas cuci tangan, fasilitas penanganan sampah, fasilitas pengendalian hama, fasilitas penanganan limbah, fasilitas untuk konsumen, dan fasilitas untuk staf, seperti toilet, loker, tempat ibadah, atau merokok. Tempat penyimpanan barang pribadi, termasuk makanan, staf, dalam kondisi rapi, bersih, dan dibersihkan secara rutin. Fasilitas cuci tangan mudah diakses oleh staf dan pelanggan, misal di area penanganan pangan segar, pangan siap saji, dan area makan pengunjung, yang dilengkapi air yang cukup, sabun, petunjuk cuci tangan, dan pengering tangan. Toilet tersedia dalam kondisi bersih, dipelihara dan tidak menjadi sumber kontaminasi silang, dan terdapat fasilitas cuci tangan yang dilengkapi air yang cukup, sabun, petunjuk cuci tangan, dan pengering tangan. Area merokok harus terpisah dari area penyimpanan atau pemajangan, loading, dan area makan pengunjung. Area makan karyawan dalam kondisi bersih dan terpelihara, dan area makan untuk pengunjung misal food court dalam kondisi bersih dan terpelihara. Untuk menghindari kontaminasi produk, sebaiknya area atau fasilitas masing-masing diberi identitas yang jelas. Pemeliharaan dan perawatan alat ukur. Alat ukur yang berhubungan dengan keamanan pangan sebaiknya dilakukan kalibrasi atau verifikasi secara berkala, minimal setiap 1 tahun sekali. Selanjutnya dilakukan tindakan koreksi apabila hasil monitoring menunjukkan penyimpangan. Penanganan sampah. Sarana pembuangan sampah sering menjadi sumber utama hama. Karena itu, manajemen penanganan sampah perlu diperhatikan dengan ketentuan sebagai berikut. Tempat sampah seharusnya tersedia, sebaiknya dalam kondisi tertutup, mudah dibersihkan, dirawat, dan dibuang secara teratur. Penanganan sampah sebaiknya tidak menyebabkan kontaminasi silang terhadap produk, dan prosedur penanganan produk kadaluarsa atau berbahaya yang dilakukan oleh perusahaan harus bisa mencegah produk digunakan kembali untuk konsumsi manusia. Pengendalian hama. Investasi hama dapat terjadi bila mana terdapat sudut untuk berkembang biak dan adanya suplai pangan. Fasilitas pengendalian hama seharusnya tersedia dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Program pengendalian hama seharusnya membuat peta, layout lokasi, jenis hama yang dikendalikan, jenis pengendalian yang dilakukan, serta pemantauannya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pengendalian hama di sarana peredaran, diantaranya, jika menggunakan jasa perusahaan pengendali hama, kontrak atau perjanjian tertulis sebaiknya tersedia. Pintu, jendela, ventilasi, dan drainase yang berhubungan langsung dengan lingkungan luar seharusnya dilengkapi dengan curtain atau screen atau alat pencegah masuknya hama. Lampu, insect killer, atau pheromone trap seharusnya tersedia di lokasi yang ditetapkan, berfungsi baik, dirawat, dan dimonitor. Dan bait station seharusnya tersedia, dirawat, dimonitor, dan tidak menggunakan umpan yang beracun di area penyimpanan dan pemajangan produk terbuka. Air dan es. Air atau es yang digunakan kontak dengan produk tidak terkemas harusnya memenuhi standar air minum atau menggunakan produk air minum dalam kemasan atau AMDK yang mempunyai izin edar Badan POM. Untuk pembuatan es atau penggunaan air yang digunakan untuk produk pangan segar atau pangan olahan terkemas dapat menggunakan air bersih. Pengendalian kontaminasi kimia dan fisik. Akses penyimpanan bahan kimia dan peralatan yang digunakan untuk sanitasi dan perawatan bangunan atau peralatan seharusnya terbatas dan dikendalikan. Sarana sebaiknya mempunyai lembar data keselamatan bahan atau MSDS bahan kimia. Untuk pengendalian bahaya fisik dipersyaratkan sebagai berikut. Penggunaan pisau dan benda tajam lainnya dikondisikan agar tidak merusak produk. Staples, klip kertas, paku payung, dan cutter dilarang digunakan di area produk terbuka seperti pangan segar dan area makan.
Lampu dan kaca jendela yang terdapat pada area pemajangan atau penyimpanan sebaiknya diperiksa secara rutin, dilindungi dari kemungkinan pecah, dalam kondisi terawat dan bersih. Wadah yang terbuat dari plastik, keramik, dan bahan kertas lainnya yang digunakan untuk pemajangan atau wadah produk pangan sebaiknya diperiksa secara rutin, dilindungi dari kemungkinan pecah, dan dalam kondisi terawat dan bersih. Palet sebaiknya dalam kondisi baik, bersih, dirawat, dan dilakukan monitoring sehingga tidak menimbulkan bahaya kontaminasi terhadap produk. Peralatan kayu yang digunakan harus dalam kondisi baik, bersih, dirawat dengan baik, dan tidak menyebabkan kontaminasi. Peralatan kayu dilarang digunakan untuk memproduksi pangan siap saji. Pembersihan dan sanitasi. Sarana sebaiknya mempunyai jadwal sanitasi dan perawatan bangunan serta peralatan dan kendaraan yang digunakan. Sanitasi dan perawatan dilaksanakan secara teratur sesuai jadwal, sehingga bangunan, peralatan, dan kendaraan yang digunakan dalam kondisi saniter dan tidak ada bukti menjadi sebab investasi hama atau kontaminasi terhadap produk. Pembersihan peralatan kontak produk yang dilaksanakan untuk memastikan peralatan harus dalam kondisi bersih dan diperiksa sebelum digunakan. Ketentuan penerimaan dan penyimpanan produk. Pemilik atau penanggung jawab seharusnya memiliki prosedur penerimaan dan penanganan produk sesuai sifat produk, serta efektif untuk menjamin keamanan pangan yang diterima. Penerimaan dan penanganan produk antara lain: personil bagian penerimaan yang menangani pangan yang berisiko tinggi sebaiknya mengenakan pakaian kerja yang bersih, tutup kepala, masker, dan sarung tangan. Penanggung jawab penerimaan pangan harus memastikan bahwa pangan olahan dalam kemasan telah terdaftar. Penanggung jawab menetapkan jadwal pengiriman dan tidak menerima pangan yang tidak dipesan. Mengawasi pembongkaran muatan barang masuk, termasuk jam pembongkaran. Memperhatikan ketentuan hukum seperti pemalsuan atau tindakan kejahatan lainnya. Memeriksa dokumen pengiriman jika ada perbaikan atau koreksi pada dokumen tersebut. Karyawan bagian penerimaan sebaiknya menangani pangan dengan hati-hati sehingga tidak ada pangan yang rusak dan tercecer ke lantai. Penerimaan pangan hendaknya diperhatikan dan dicatat tanggal kadaluarsa untuk memastikan bahwa produk yang diterima sudah mencantumkan tanggal kadaluarsa dan memiliki masa simpan yang cukup untuk dijual. Jika ditemukan adanya pangan yang menunjukkan tanda-tanda investasi hama, kerusakan, pencemaran atau penjamuran, pemalsuan, maka pangan tersebut sebaiknya ditolak dan dikembalikan kepada pemasok. Untuk menjamin keamanan pangan pada saat penerimaan, hal-hal sebagai berikut sebaiknya diperhatikan dan dicatat. Waktu dan tanggal penerimaan pangan. Kondisi alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut pangan sebaiknya dalam keadaan bersih dan tidak berpotensi mencemari pangan, baik dari cemaran fisik, kimia, maupun biologis. Produk yang datang tidak boleh menunggu terlalu lama di area penerimaan. Khusus untuk produk beku, dingin, dan pangan segar sebaiknya mendapatkan prioritas untuk segera ditangani. Pemeriksaan pada waktu penerimaan pangan meliputi spesifikasi, seperti kemasan, ukuran, dan karakteristik organoleptik. Petugas sebaiknya memeriksa dengan benar mutu produk dan mencatat hasilnya dalam kartu penerimaan atau purchase order. Mencocokkan jumlah produk yang diterima dengan jumlah produk yang dipesan. Produk dan jumlah yang tercantum pada faktur dan dokumen pengiriman sebaiknya sesuai. Koreksi dapat dilakukan dengan persetujuan antara pengirim dan penerima. Jenis dan kondisi kemasan, baik kemasan sekunder maupun primer, untuk memastikan tidak adanya pencemaran. Label dan kelengkapan label. Pada saat penerimaan pangan berisiko tinggi, karyawan sebaiknya menggunakan termometer dengan benar untuk memeriksa suhu sesuai dengan yang dipersyaratkan. Sarana retail seharusnya mengatur penyimpanan produk di gudang sedemikian rupa sehingga dapat mencegah potensi kontaminasi silang seperti alergen, kehalalan, bahaya mikrobiologi, fisik, dan kimia. Penyimpanan bahan pangan sebaiknya terpisah dari bahan bukan pangan, seperti pangan yang mengandung babi harus disimpan terpisah dalam tempat khusus yang jauh dari kemungkinan mengkontaminasi pangan yang tidak mengandung babi atau pangan halal.
Alat-alat yang digunakan untuk menyiapkan atau menangani produk dari babi tidak boleh tercampur dengan alat-alat yang digunakan untuk produk selain babi. Penyimpanan minuman beralkohol harus dipisah dengan penyimpanan produk minuman lainnya. Seluruh pangan sebaiknya disimpan pada rak atau palet sesuai dengan suhu penyimpanannya dengan jarak yang cukup di atas lantai. Penempatan produk diberi jarak dengan dinding dan langit-langit yang memungkinkan dilakukan sanitasi. Ketentuan pemajangan. Produk pangan sebaiknya diletakkan secara benar dan teratur di rak pemajangan. Pemajangan produk-produk pangan seharusnya sedemikian rupa sehingga tidak tercemar oleh konsumen atau pembeli pada saat berbelanja, yaitu dengan menggunakan pengemas, meja pajangan, jalur pelayanan, atau alat lainnya yang efektif. Kriteria pemajangan pangan sebagai berikut. Pemajangan pangan hendaknya terpisah jauh dari bahan kimia beracun. Pemajangan pangan sebaiknya dilindungi dari pencemaran dengan cara dibungkus dengan wadah yang ditutup. Untuk pangan yang berisiko tinggi, harus ditempatkan pada suatu unit khusus dengan suhu yang sesuai dan konstan selama pemajangan. Misalnya, untuk beberapa produk simpan dingin dipajang di dalam pemajangan dingin atau cold showcase dengan suhu 0-4 derajat Celcius, dan untuk produk simpan beku dipajang dalam pemajangan beku atau frozen showcase yang suhunya dikendalikan di bawah -18 derajat Celcius. Pangan curah yang berisiko tinggi, seperti yang berasal dari hewan, tidak boleh dipajang secara terbuka. Semua wadah pangan curah seperti makanan ringan atau kembang gula sebaiknya mempunyai tutup yang pas dan kencang untuk melindungi dari serangga, hewan pengerat, binatang, debu, dan kotoran. Semua pemajangan pangan siap saji sebaiknya terpisah dari pangan basah dan pangan segar. Pangan siap saji sebaiknya dipajang pada rak atau etalase tertutup atau terlindungi. Pangan siap saji yang dijual panas seperti aneka sayur, lauk pauk, dan sup sebaiknya dipajang dalam tempat berpemanas. Semua pemajangan pangan siap saji memerlukan pengawasan atau inspeksi secara teratur oleh karyawan. Dengan demikian, pencemaran dan kerusakan pangan dapat segera diketahui sehingga produk dapat segera dipisahkan dari tempat pemajangan. Pemajangan minuman beralkohol. Minuman beralkohol harus dipajang pada tempat yang khusus, terpisah dari pangan lain. Pada tempat pemajangan sebaiknya ada tulisan peringatan, minuman beralkohol, khusus untuk orang dewasa, usia 21 tahun ke atas, dengan tinta merah di atas dasar putih sehingga mudah dibaca dan terlihat jelas. Pemajangan pangan mengandung babi. Pangan mengandung babi harus dipajang pada tempat khusus, terpisah dari pangan lain yang tidak mengandung babi. Pada tempat pemajangan, sebaiknya ada tulisan dan peringatan, pangan mengandung babi, dengan tinta merah di atas dasar putih sehingga mudah dibaca dan terlihat jelas. Rotasi produk. Pemilik atau penanggung jawab seharusnya mempunyai sistem yang memastikan produk dirotasi menurut kaidah first in, first out, atau first expired, first out. Pengaturan rotasi stok pangan sebagai berikut. Produk sebaiknya ditaruh atau dipajang dalam kondisi yang dibutuhkan dan sesuai. Stok lama sebaiknya dipindahkan ke depan atau ke atas dan stok baru disimpan di belakang atau di bawah. Dilarang mencampur produk stok lama dengan stok baru untuk produk curah yang diisikan kembali pada tempat pajangan. Pemeriksaan tanggal kadaluarsa secara berkala dan efektif sebaiknya dilakukan pada produk pangan mudah rusak. Hal ini mencakup semua pangan berisiko tinggi dan juga pangan dengan masa simpan singkat seperti roti dan daging segar atau ikan. Produk pangan dengan masa simpan 3 bulan atau kurang sebaiknya diperiksa setiap pekan. Hal ini ditujukan untuk menghindari kesalahan penyimpanan kembali, khususnya untuk pangan berisiko tinggi. Pangan dengan masa simpan 18 bulan atau lebih sebaiknya diperiksa berdasarkan penjualan atau perputaran produk. Misalnya, produk yang perputarannya sangat lambat cukup diperiksa setiap 1 bulan. Dan produk pangan yang tanggal kadaluarsanya tidak mencapai tanggal pemeriksaan berikutnya atau telah melewati store expire date sebaiknya ditarik dan dikeluarkan, di mana konsumen tidak memiliki akses dan diberi tanda dengan tulisan produk kadaluarsa. Ketentuan transportasi dan pengangkutan.
Alat transportasi pangan sebaiknya dalam kondisi layak jalan, bersih dan tidak berbau, tidak berkarat, tidak menyebabkan kontaminasi terhadap produk. Alat transportasi sebaiknya diperiksa untuk memastikan tidak adanya cemaran fisik, kimia, maupun biologis. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam distribusi dan transportasi produk pangan, antara lain: dilakukan pengawasan terhadap keamanan produk selama distribusi, misal dengan menggunakan wadah tersegel atau kunci, atau metode inspeksi lainnya. Tersedia prosedur bongkar muat, dilakukan perawatan kendaraan dan didokumentasikan, mempunyai prosedur tindakan koreksi pada saat terjadi kerusakan, kecelakaan, atau insiden pada kendaraan yang digunakan untuk mendistribusikan produk. Kendaraan yang digunakan untuk distribusi sesuai dengan persyaratan produk yang dimuat, misal dilengkapi dengan pendingin yang berfungsi baik dan sesuai standar, serta dilengkapi catatan monitoringnya. Demikian cara peredaran pangan olahan yang baik di sarana retail modern.